Setelah kekalahan Zain, si Gronggi terkuat dari kelas Chu, kini tinggal menyisakan dua anggotanya yang keduanya ini masih menunggu perintah Baruba untuk melakukan Gegeru. Apalagi si Goma yang sampai sekarang masih ngemis-ngemis yang posisinya hanyalah kacung dari si Baruba dan belum ada kepastian entah kapan ia akan memulainya. Pada dasarnya yang Baruba inginkan selaku juri, Gegeru harus dilakukan tidak hanya menggunakan otot saja, namun harus menggunakan otak tentunya dengan keterampilan yang dimiliki masing-masing, agar permainan Gegeru lebih menarik. Layaknya kelompok Go, yaitu Gronggi kelas atas yang level kekuatan serta Gegerunya jauh lebih kuat dan mengerikan. Diawali dengan Sakurako, ia menerima informasi dari Jin yang kini berada di Nagano, tepatnya di situs penggalian Kurogatake, tempat di mana Profesor Natsume bersama timnya menemukan sebuah peti di dalam gua, yang dimana ketika peti tersebut dibuka, melemahkan segel dari sang kesatria Kuga terdahulu, yang berakibat salah satu Gronggi terlepas dari segelnya, dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya hingga ia membangkitkan para kawanannya. Jin memberitahukan bahwa ia menemukan beberapa serpihan yang terdapat tulisan kuno. Ia pun mengirimkan beberapa foto serpihan benda tersebut yang dimana tulisannya sama seperti penelitian Sakurako saat ini, yaitu mengenai misteri tentang Kuga dan Gronggi. メールで画像データを送るから見てくださいよ。リントの文字？ Di markas besar kepolisian mengenai pembunuhan yang terus-menerus dilakukan makhluk tak dikenal, kini penyelidikan akan diperdalam dengan meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan apabila ada orang yang mencurigakan yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk tak dikenal. Begitu pula dari para ilmuwan untuk terus mengembangkan senjata yang dapat melumpuhkan para makhluk tersebut. Seperti yang dilaporkan Ichijo, Institut Penelitian mengembangkan senjata yang lebih kecil dan efektif, yaitu berupa peluru plastik yang mengandung gas dengan konsentrasi 200 kali lipat, yang apabila meledak pada tubuh musuh, racunnya akan menghancurkan jaringan tubuh serta sel-sel yang ada di dalamnya. Meski tidak bisa untuk membunuh, namun bisa melumpuhkan para makhluk tersebut. Di lain tempat, para kawanan Gronggi kini memiliki papan hitung yang sudah dibuatkan oleh salah satu Gronggi yang bertugas sebagai pembuat peralatan. Dan mereka akan memulai kembali Gegerunya yang akan dimainkan si Biran dengan total 180 linto dalam 2 hari. Goma yang terus-menerus meminta Baruba untuk memainkan Gegerunya, ia nampak disepelekan oleh salah satu Gronggi sekelasnya, karena menurutnya Gegeru yang dimainkan Goma sudah ketinggalan zaman. Beralih ke Sakurako yang sedang mengerjakan tesis tentang naskah kuno yang ia kerjakan semalaman hingga ia belum sempat menguraikan foto serpihan benda kuno kiriman Jin. Kemudian datang Ichijo, ia meminta Sakurako dengan segera untuk meneliti data gambar berupa benda yang beberapa diantaranya diyakini milik makhluk tak dikenal, beserta tato aneh sebagai ciri khas mereka, yang sepertinya pengambilan foto ini tanpa sengaja didapat dari beberapa personil kepolisian yang mencurigai kemunculan makhluk tak dikenal pada wujud manusia dengan ciri khas tersebut. 結構ハードなんですよ。申し訳ない。頑張ります。 Shin beralih ke sebuah kapal yang dipenuhi penumpang yang rupanya mereka adalah mangsa si Biran. Kemunculannya membuat semua orang panik, namun naas karena tak ada jalan untuk melarikan diri, akhirnya mereka dihabisi satu persatu. Di sela-sela insiden tersebut, terlihat seseorang dari kejauhan seperti sedang mengamati kejadian ini. Lalu datang seorang polisi, ia melihat kapal tersebut dipenuhi mayat, serta ia mencurigai keberadaan pria ini karena memiliki sebuah tato yang ia anggap sebagai makhluk tak dikenal. Beralih ke Ichijo yang sedang berpatroli, yang secara kebetulan bertemu dengan Tsubaki dan teman wanitanya. Ia menyarankan pada Ichijo agar sesekali istirahat dari pekerjaannya. Kemudian Sugita mengabarkan bahwa ia menangkap seorang pria yang diduga makhluk tak dikenal. Singkat cerita, di ruang interogasi, rupanya pria ini hanya manusia biasa yang sepertinya ia mengalami depresi. Jawabannya bahkan membuat Sugita kesal karena ia membenarkan kejahatan yang dilakukan makhluk tak dikenal. Lalu datang Sakurai, ia mendapati identitas pria ini, ia bernama Chono Junichi, seorang pengangguran yang hidupnya tidak konsisten karena selalu berganti-ganti pekerjaan. Kemudian Ichijo menghubungi Godai untuk menemuinya di rumah sakit. Tsubaki yang hendak dinner dengan kesayangannya, ia terpaksa membatalkan karena Ichijo membutuhkan bantuannya untuk memeriksa seseorang yang dicurigai sebagai makhluk tak dikenal. Seusai diperiksa, ternyata memang benar tidak terdapat tanda-tanda makhluk tak dikenal di dalam tubuhnya. Ia sepertinya depresi yang membuatnya benci akan kemanusiaan. Berdasarkan hasil rongsen, ia memiliki penyakit yang serius yang detailnya belum diketahui. Karena Tsubaki belum memeriksanya lebih lanjut. Scene diganti di sekitar area sungai, Biran kembali melanjutkan aksinya. Targetnya kini beberapa orang yang sedang memancing ikan. Namun ketika ada seorang pekerja proyek yang terluka akibat kelalaiannya sendiri, layaknya seekor hiu dengan indera penciumannya yang tajam, tetesan darahnya membuat Biran berbalik arah yang kemudian malah memangsa pekerja proyek tersebut.
Kembali ke Ichijo, ia mendapat kabar dari personil kepolisian bahwa makhluk nomor 23 muncul, yaitu si Biran. Dengan segera mereka pun bergegas menuju TKP. Sementara itu Jin memberitahukan pada Sakurako ia menemukan benda yang bentuknya berbeda dari pecahan-pecahan yang ditemukan sebelumnya. Pada bagian tengah benda ini nampak seperti sebuah batu giok berwarna hijau. Beralih kembali ke TKP, Biran beraksi dengan menyerang beberapa anggota polisi dan pekerja proyek yang berada di area sekitar sungai. Hingga Godai pun datang bersama Ichijo untuk menghentikan aksinya tersebut. Di sela-sela pertarungan terlintas gambaran sebuah benda sama persis seperti yang ditemukan Jin. Hal ini membuat Godai tidak fokus dalam pertarungan, hingga ia pun merubahnya ke wujud kuga Titan Form. Hanya dengan menggunakan basic attack pada form ini, Biran nampak kewalahan ketika menghadapinya. Sampai-sampai ia menggigit lengan Godai yang membuat Godai nampak melemah ketika terkena gigitannya. Dan Ichijo pun berusaha menghabisinya dengan menembakkan peluru gas beracun, namun pada akhirnya ia kabur dari pertarungan. 五代大丈夫かちょっとチクッとしましたけどね Singkat cerita beralih ke Tsubaki. Bekas luka gigitan pada lengan Godai rupanya sembuh dengan cepat karena tingkat penyembuhannya berbeda dari manusia biasa. Kemudian ia berniat menemui Chono Junichi yang saat ini masih belum sadar karena gejala mati rasa. Di Nagano, Jin kembali menghubungi Sakurako. Kali ini serpihan yang ia temukan bersama timnya serta dibantu Mika sudah terkumpul dan disusun menjadi satu karena masing-masing serpihan memiliki kesamaan satu sama lain. Dan menurutnya semua serpihan ini harus dibawa ke ahlinya, yaitu ke markas besar penyelidikan untuk diperiksa lebih lanjut. Beralih kembali ke Tsubaki yang sedang mengotopsi mayat dari salah satu pekerja proyek yang rupanya terdapat lebih dari 100 bekas luka gigitan di tubuhnya, dan hanya terdapat satu luka yang bukan karena makhluk nomor 23 yang Tsubaki asumsikan orang ini sudah terluka sebelum diserang. Kemudian Sakurai yang berada di TKP mengabarkan pada Ichijo berdasarkan informasi yang ia dapat sebelum makhluk tersebut menyerang para pekerja proyek, makhluk nomor 23 hendak menyerang beberapa orang yang sedang memancing ikan. Namun anehnya tiba-tiba ia malah mengganti targetnya yang kemudian menyerang salah satu pekerja proyek tersebut, dan di sini Ichijo sepertinya mengetahui motif dari penyerangan makhluk nomor 23 pada si pekerja proyek yang terluka sebelum ia diserang. Di lain tempat, Biran nampak kesakitan setelah terkena tembakan peluru gas beracun. Melihat hal ini, baru badan yang lainnya nampak kecewa karena keadaan Biran saat ini tidak menggambarkan ia yang sebelumnya yang selalu menanyakan jatah Gegerunya. Seiring berjalannya waktu, kini para Grungi tidak hanya bisa menguasai bahasa Linto saja, bahkan ada villain di antaranya yang bisa mengendari mobil, yang tingkahnya agak aneh dan malah menabrakkan mobilnya ke belakang yang sepertinya ia akan menggunakan sebuah mobil untuk Gegerunya. Mengetahui Chono yang sudah terbangun dari tidurnya, Godai yang begitu peduli, ia menanyakan beberapa pertanyaan tentang keadaannya. Akan tetapi Chono nampak mengabaikan Godai karena menurutnya tak ada manusia yang mengerti perasaannya. Lalu Godai membenarkan hal tersebut, tentu saja karena memang tidak ada yang benar-benar bisa memahami perasaan seseorang, terkecuali jika orang tersebut sama-sama ingin menjalin suatu hubungan untuk saling memahami. Namun Chono nampaknya tidak membutuhkan hal tersebut. Rasa kepedulian Godai yang begitu tinggi, ia menyarankan padanya agar selama masih hidup lakukanlah hal yang menyenangkan dan bermanfaat tentunya. Lagi-lagi ia tidak peduli karena menurutnya orang seperti Godai tidak akan membantu apa yang dialami dalam hidupnya. Secara bersamaan datang Ichijo. Dari beberapa insiden, kini pihak kepolisian menyimpulkan bahwa makhluk nomor 23 tertarik dengan aroma darah. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan memasang darah buatan dari Institut Penelitian di sungai sekitar TKP yang ketika sudah terpancing, ia meminta Godai untuk melawannya karena hanya Godai yang bisa diandalkan dalam hal ini. Kembali beralih ke Chono, Tsubaki mengatakan hasil pemeriksaan sudah diketahui. Namun entah penyakit apa yang dideritanya, karena sepertinya penyakit yang diderita membahayakan kondisinya. Dan tetap saja Chono tidak peduli, bahkan ia tidak takut akan kematian. Mendengar hal ini, Tsubaki merasa greget yang kemudian ia menunjukkan sesuatu padanya. Chono yang sok keras, si paling hidupnya bernasib buruk, melihat mayat saja ia hampir muntah. Lalu Tsubaki memberikan sebuah benda milik Chono yang ia dapat dari Ichijo berupa sebuah pisau yang ditemukan saat Chono diinterogasi. Yang sepertinya si Chono ini ingin bunuh diri, dan Tsubaki bilang berpikirlah dengan bijak tentang sebuah kematian. Sementara itu, Ichijo berupaya menjadi umpan dengan membawa darah buatan untuk memancing kemunculan si nomor 23. Tentunya diikuti dengan Godai, dan ia meminta Sakurai untuk berjaga di sekitar perairan sungai. Dalam perjalanan, tiba-tiba Godai kembali diperlihatkan gambaran sebuah benda seperti halnya ketika ia pertama kali diperlihatkan sabuk Arkel. Di sisi lain, Biran kembali melanjutkan aksinya. Sepertinya ia mencium bau darah buatan yang ditebar di sekitar sungai.
Shin beralih ke Jin bersama timnya. Serpihan yang ditemukan di reruntuhan Gunung Kurogatake di Nagano akan mereka bawa ke Tokyo dengan pengawalan oleh Kameyama. Hingga di pertengahan jalan ketika beristirahat, tiba-tiba salah satu serpihan yang ada di dalam koper yang berbeda dari serpihan lainnya ini entah kenapa mengeluarkan cahaya. Dan secara bersamaan Sakurako mengetahui hasil terjemahan tulisan kuno pada serpihan yang ditemukan Jin dengan sebuah tulisan berwujud kumbang. Seusai beristirahat, mereka digegerkan sebuah benda terbang dari balik truk, dan ketika mereka melihat bagian belakang truk tersebut, rupanya pada bagian kontainernya hancur tak tersisa. Oh my god. Kemudian Kameyama menghubungi Ichijo yang masih dalam rencana penangkapan makhluk nomor 23. Kameyama memberitahukan terkait kejadian aneh tersebut, namun tiba-tiba Biran muncul dengan sigap Godai mendatanginya. Dengan menggunakan Dragon Form, Ichijo yang hampir dibunuhnya karena Godai datang tepat waktu, akhirnya ia terselamatkan. Meski ia harus tercebur ke sungai karena tujuannya hanyalah sebagai umpan dan Godai yang akan mengeksekusinya. Di lain tempat, Chono yang sedang menaiki taksi, ia mendengar berita dari sebuah radio bahwa pihak kepolisian sedang melakukan upaya penangkapan makhluk tak dikenal, dan jalan yang akan dilewati rupanya diblokade. Ia pun turun yang sepertinya ia ingin menemui makhluk tak dikenal karena menurutnya mereka mungkin lebih memahami dirinya ketimbang manusia, dan ia merasa tidak takut akan kematian walaupun harus mati oleh makhluk tersebut. Ketika mencarinya di sekitar area sungai, benar saja makhluk tak dikenal muncul di hadapannya. Ia yang tadinya tidak takut mati sekarang malah gagap ketakutan. Ketika Biran akan menggigitnya, Kuga pun muncul dan mereka kembali melanjutkan pertarungan. Dengan siripnya yang tajam, ia berupaya menebas Kuga, namun tidak sampai mengenainya, yang hanya memotong sebuah batang besi yang kemudian Kuga menggunakan batang besi tersebut menjadi tongkat sakti andalannya. Ketika Chono melihat sang kesatria biru yang kembali ke wujud manusianya, ia benar-benar terkejut bahwa kesatria itu adalah Godai, orang yang peduli dengannya tanpa mengharap sebuah balasan agar ia memahaminya. Intinya hidup itu jangan mengeluh, karena kalau mengeluh, sini kita adu nasib. こいつに助けられたのか。